Jangan lupa nonton terus channel ini Al Hidayah Tambak Rejo Official dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share YouTube channel kami. Dan kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan selanjutnya kami akan sepenuhnya kepada Allah Ustaz Abdul Rauf kepada beliau bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Khatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk bersama-sama sejenak untuk memberikan konsumsi kepada hati kita. Belajar bareng untuk memperbaiki diri dari kekurangan-kekurangan yang kita miliki, dari keburukan-keburukan yang perlu didandani. Oleh karena itu, senantiasa kita harus minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Seiring dengan doa, semoga saudara-saudara kita muslim di mana saja yang mengalami sakit dan keluarga yang diuji dengan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Serta saudara-saudara kita muslim di mana saja berada yang mendapat kesulitan, yang mendapat musibah, semoga diberikan jalan keluar yang terbaik dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam menyelesaikan urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Menindaklanjuti pembahasan kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab sabar, hadis 36. An Ibni Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahkiya nabiyyan minal anbiya. Jadi kata sahabat Ibnu Mas'ud, dia bercerita, ya, saya melihat Rasulullah SAW seakan-akan sedang menceritakan kisah seorang nabi. Jadi suatu saat Nabi menceritakan tentang kisah seorang nabi.
Padahal yang diceritakan Nabi ini adalah dirinya sendiri. Ya, yang diceritakan Rasulullah itu siapa? Dirinya. Cuma beliau tidak menyebutkan bahwa itu adalah dirinya sendiri. Ya. Shalawatullahi wassalamu alaihim. Beliau menceritakan ada seorang nabi, dorobahu qaumuhu, yang dipukuli oleh kaumnya. Masya Allah. Jadi ada seorang nabi yang apa? Dipukuli oleh kaumnya. Sampai fa'admahu sampai mengalir darahnya. Di darah itu mengucur dari kepalanya. Wahwa dan nabi tersebut yang sakut dam an wajhi. Dan nabi yang disakiti ini mengusap darah yang mengalir itu dari wajahnya. Nah, sambil mengusapi darah yang menutupi wajahnya ini, nabi itu berdoa. Nabi itu berdoa. Apa doanya? Allahumma gfir li qaumi. Ya Allah. Wahai Allah, ampunilah kaum yang telah melukaiku ini. Ini sudah nasihat buat kita ini. Sampeyan pun nate didoni wong ngedir. Ojo disawat watu dek didoni orang tahu. Ini Nabi dilukai Pak, kepala bocor kepalanya, berdarah-darah. Sambil mengusap darahnya itu sambil berdoa Pak. Sambil mengusap darahnya menahan sakitnya, mintakan kaum yang menyakitinya. Nah. Kemudian apa? Lalu beliau menjelaskan, memberi udzur. Ya Allah. Jadi kaum yang menyakitinya itu dicarikan udzur oleh Nabi di hadapan Allah Ta'ala. Apa? Fa innahum la ya'lamun. Mereka menyakitiku, mereka membuat aku berdarah seperti ini, itu karena mereka belum mengerti tentang kebenaran. Oleh karena itu ya Allah ampuni mereka. Ya Allah, nyambung buatan ini Pak. Dalam buatan nek kula mbak sampeyan niku duwe sifat ngene enggak nyerempet-nyerempet titik. Insyaallah ora. Oh, pengkula mbak sampeyan diluk-diluk kudu ngamuk ae. Ya, dicaci maki kaumnya kunut nazilah. Langsung kunut nazilah. Bon. Saya lanjutkan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan derajat sahih muttafaqun alaih. Nah, dari kisah ini, Pak, itu kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Ya. Jadi Nabi menceritakan ada seorang Nabi yang disakiti oleh kaumnya, dipukuli oleh kaumnya, dilempari batu oleh kaumnya sampai berdarah-darah dan pingsan. Nah, kalau hadis panjangnya kan Nabi itu sampai nggak sadar setelah berteduh di bawah pohon, sembunyi di bawah pohon itu. Setelah siuman, malaikat Jibril datang kepada beliau. Itu dalam riwayat yang lain. Malaikat Jibril datang kepada beliau itu dalam rangka memberi tahu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, Allah telah melihat perbuatan kaummu. Allah sudah melihat perbuatan kaummu. Ya, sekarang aku diutus oleh Allah menemuimu untuk memberikan kabar kepadamu bahwa Allah mengutus malaikat gunung. Di balik gunung ini ada malaikat. Nanti akan menemuimu. Sampaikan kepadanya apa kebutuhanmu. Dia datang untuk membantumu. Apa perlu gunung ini diangkat, dilemparkan kepada kaum yang melukaimu ini. Maka Nabi pun
berdiam diri. Setelah itu malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril pergi, Malaikatul Jibal, malaikat penunggu gunung yang diutus oleh Allah, menampakkan diri di balik bukit itu dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan menyampaikan berita bahwa dia diperintah oleh Allah untuk membantu Nabi di dalam urusan tersebut ini. Disampaikan, aku diutus oleh Allah untuk membantumu. Allah telah melihat perbuatan kaum. Ini sudah keterlaluan. Nah, aku datang kepadamu untuk membantumu. Apa perlu gunung ini aku angkat dan aku lemparkan kepada mereka. Iki nek kula mbak sampean dadi nabi nu kira-kira piye? Oke. Makanya Pak, kula didekek zaman akhir kula mbak sampean iki pasti anjene nggih zaman akhir kula mbak sampean. Umpama diuripne zaman nabi kula mbak sampean kira-kira ngikuti Abu Jahal kaya iki. Nggih, kira-kira gak durung mesti nek sok nrimo kebenaran iki. Kon delok tingkah laku kula mbek sampeyan nyeyelan, bantahan. Wis ketok-ketok syariat wis dikritik ngoten. Makane kula mbek sampeyan dek zaman akhir iki kan jane wis cocok dadi ketok luwih apik timbang wong liya ngoten. Iki zaman Nabi elek-eleke wong kula mbek sampeyan. Allah. Lah berhubung umur kula mbek sampeyan di zaman akhir dadi kaya ketoke Nabi. Anjir, zaman Nabi mboten kebagian tempat kalau nggak sampai. Ya Allah, pun napa pelajaran ingkang saged dipun pundhut saking kisah yang singkat ini. Setelah Nabi mendapatkan tawaran itu, beliau tidak menerima bantuan dari malaikat gunung tersebut. Seraya beliau mengatakan, Allahumma gfir li qaumi. Bayangkan. Ya Allah, ampuni kaum saya yang menyakiti saya ini. Lalu setelah itu dicarikan udzur. Dia melakukan demikian itu karena dia belum mengetahui kebenaran. Alasan itu, udzur itu diungkapkan supaya Allah mengampuni mereka. Jadi hati Nabi itu lebih senang umatnya itu diampuni daripada dianggap. Hatinya Nabi itu menginginkan kaumnya yang menyakiti itu lebih baik dapat hidayah daripada dihancurkan oleh Allah. Loh, apa kira-kira dakwah kita itu berangkat dari hati seperti ini? Coba. Apa kita ketika menyampaikan ayat ingin orang yang mendengarkan ayat kita sampaikan itu betul-betul mendapat kebaikan? Iku kok singgarai Pak, singgarai. Kalimat yang kita sampaikan itu nanti isok mancep nang atine wong itu karena teko kuno Pak. Jadi kalau kita datang untuk menyampaikan dalil saja, bisa jadi itu nggak bisa dirasakan. Sama dengan kita nasihati istri, nasihati anak. Kalau betul-betul kita tulus dan ingin anak kita itu jadi benar-benar baik, kalimat yang kita ucapkan itu nanti insya Allah akan berbobot. Jadi bukan sekedar emosional. Oke? Nah, saiki pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Salim di dalam kitab Bahjatun Nadhirin. Kita nukil dari kitab tersebut. Fawaidul awal, faidah pertama dari hadis. Apa? Al-ibtila'u fid dakwati. Ya, ujian di dalam dakwah itu labudda min, merupakan suatu kepastian. Ujian di dalam dakwah merupakan suatu kepastian. Labudda itu tidak bisa tidak, ini artinya. Nah, tidak bisa tidak niku artos niku napa? Napa? Pas. Jadi nek kula mbek sampeyan dakwah menyampaikan kebenaran, ngajak orang untuk berbuat baik, berubah, meninggalkan keburukan, itu pasti dapat ujian. Enggak pakai tidak. Nah, adapun ujian di dalam dakwah itu ada 3 macam. Adapun ujian di dalam dakwah niku wonten 3 macam.
Nomor setunggal, ujian yang pertama, i'radun nasi an dakwatika. Ya, i'radun nas an dakwatika, berpalingnya manusia dari ajakanmu, gak gelem diajak bener. Napa masyarakat nolak? Lah niku bagian dari ujian. Ya. Umpamane Pak, kula mbek sampeyan niku ngajak kanca niku ping pindho, ping telu, ping papat, wonge gak gelem. Diterusno napa leren? Ayo, ayo ngajak kanca, ngajak ponakan, di WA, di telepon, dikandani. Pisan pindho ping telu gak reken. Wis, kita sudah tobat duluan. Wis tobat habis. Hari kita lihat. Jadi penolakan orang tidak mau kita ajak. Ya, diajak untuk mentaati Allah, boten purun, diajak meninggalkan larangan juga tidak mau. Maka perhatikan, itu bagian ujian di dalam dakwah ini. Itu ujian dari bagian dakwah ini. Itu pasti Pak Soal. Ya. Oleh karena itu kita lihat pernyataan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika menyeru, ketika mengajak, menawarkan kebaikan kepada umatnya ini. Disampaikan oleh Nabi Nuh dan itu dikeluhkan oleh Nabi Nuh, diaturkan oleh Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Nuh. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh. Mulai ayat 5 ya, sampai pada ayat 9. Sampai ayat 9. Niku Nabi Nuh menceritakan kepada Allah tentang sikap kaumnya ketika diajak mengikuti kebenaran. Kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'utuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Iya. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
Insyaallah. Ini diceritakan oleh Nabi Nuh dari awal. Dia katakan, Rabbi ini da'autu qaumin lailan wa naharon. Wahai Allah, aku telah mengajak kaumku, mendakwai kaumku, menyeru kaumku, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Saya lakukan kepada mereka. Namun dakwah yang aku sampaikan, ajakan yang aku tawarkan, falam yazidhum du'ai illa firara. Mereka tidak menerima dakwahku, justru melainkan mereka lari meninggalkan saya. Artinya apa? Saya enggak direken dakwah. Ya. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum, setiap kali aku menyeru kepada mereka, ya, agar engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, sampai dijelaskan oleh Nabi Nuh, mereka menjadikan jari-jari mereka ditutupkan ke telinga-telinga mereka. Ini kun dodono napa nih Pak? Dodono nolake dakwah. Ndak botoni karo nasihat. Ngoten. Makanya ini ngaji nang masjid kan iki wis enak-enak ngaji gitu. Soalnya apa? Uang butuh nasihat. Uang butuh. Coba jenengan kali kulon datangi orang, nasihati orang sing gak butuh nasihati apa rasane? Wah kroso Pak, kroso. Nggih. Dulu awal-awal saya kerjasama dengan Yayasan Surabaya, mengadakan kajian-kajian ke teman-teman tukang becak. Jadi tukang-tukang becak teng Pangkalan itu kita ikat dengan hutang piutang sing boten berbunga, dan bayarnya niku semampu mereka, tidak dibatasi berapa bulan. Jadi akhirnya kita adakan kajian. Hari pertama stres saya ngajar nih. Jenengan ngerti tingkah polanya teman-teman ini. Orang yang biasa hidup merdeka. Orang yang biasanya hidup suka-suka. Sakarpe dhewe urip niku. Dikongkon longgo, dikon nasib niku digowejeki tok pas saya. Ngerti digowejeki. Gak itu digawe banyolan niku dige bancaan kula niki. Saya ngajak monggo Pak, nih pelan-pelan kita napa jenenge? Belajar bareng-bareng. Oh nyeletuk kan. Rungokno, iku cek bener awak dhewe iki. Ngono Pak nyeletuk. Ngono gitu. Ngono iku wis ngejer Pak kula. Lho koyo ngene rek dapat ngene. Saestu niki. Hak ngomong. Lan wis mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi hidayah. Amin, amin. Amin, ngono Pak. Bayangkan coba. Wis tiga bancaan. Akhirnya mboten dawa-dawa kula ngaji nih. Legre kula. Akhirnya setelah setengah jam saya cukupkan 40 menit, saya tutup selesai. Mulai niku ngejerak kula lemes Pak ngaji nih. Kenapa? Baru kali ini merasakan ngaji gak direken 3 dulinan ngaji. Baru kali ini. Dan itu pelajaran berharga bagi saya. Iki nek sing ngene tok lah jaman biyen kaya apa para nabi. Makanya kalau mbak ngaji mbak nyanyi niku wis penak lho. Wong wis teko wis siap-siap anjane siap ngrungokno. Lho Mbak. Saiki nasihati wong sing gak butuh nasihat. Ya apa rasane? Wis dikewejekan. Mari ngoten bulan depannya ditelepon 1 hari sebelumnya Ustaz, jangan lupa mengingat besok pengajian mata baca. Jadi mata baca itu majelis taklim tukang baca. Mikir menengku wis stres kula niki. Sami sak ngrasakno sing kula rasane kira-kira. Hiropi kok mboten kiraken blastian nasihat. 2 kali saya jadikan pelajaran, besok metodenya harus dirubah. Ngoten. Bulan ketiga wis kula mboten bahasa ngaji, bahasa cangkruan kula banget. Ya napa cok? Ngoten kula. Oh nggih sip ngono. Baru nyambung Pak. Oh anjene kudu ge candruan iki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pun mboten alhamdulillah. Puji syukur mboten singkat. Ya napa cok kabare cok? Saya Ustaz. Oh, nyambung malah. Oh kudu ngene aja nih. Wis kayak bahasa cangkruan pun. Bahasa cangkruan. Nah, setelah itu berproses. Lancene pun wis gede, gak tau ngrungokno ngaji. Jiwane merdeka, dikongkol ninggal. Dakwah niku kan ngajak wong nglakoni sing apik, ninggalno sing elek. Lah ngoten ta. Sing abot kan teng mriku niku. Wong dikongkon ninggalno apa sing disenengi karo nafsune. Nggih mboten? Nahi mungkar itu kan ngajak wong tinggalen iku. Lah sing dikongkon ninggalno iku sing disenengi nafsu. Apa gak abot? Lha ngoten lho. Nah sekedar ceramah mawon gampang, wong ceramah ngetokno dalil disampaikan tafsir ini keterangan ini mari bisa. Tapi kan nggak ada keinginan orang ini supaya baik itu kan beda. Dekatipun paham ini. Lah itu terjadi. Lah Nabi Nuh niki ngalami karena terjun ke masyarakat. Ngajak siji-siji wong sing gak sholat, diajak sholat. Sing mabuk diongkon ninggalno mabuke. Iku gak gampang, Pak. Bukan gampang. Makanya pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Jadi kalau kita ini mau membuka kajian di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah minus, daerah-daerah abangan, itu bukan langsung kita datang ke sana mengadakan pengajian, bukan. Kita datang kenal dulu dengan pamong, dengan mriki niku sing bae premane sinten? Oh si fulan, kita datangi. Bae preman. Datangi. No mas, berarti silaturahim. Oh nggih monggo seneng. Ana arek cilik anake kita cekeli permen. Lho niku gara-gara permen bapak iku berbuat baik akhirnya sama kita. Karena kita berbuat baik sama anaknya. Lembut hati ini wong preman-preman itu. Ternyata lembut hati ini. Nek kula mbak sampean mengadakan pendekatan itu dengan cara yang lembut. Nah akhirnya wonten acara napa niki? Kali pamong, Mbak, kali pamong. Mas niki mau ngadakno baksos. Oh nggih saya mau nyuwun tulung Mbak niki mangke. Rencana tanggal sekian kita adakan baksos. Nah nanti jangan sampai warga niku datang antri. Lah kita yang datangi ke rumah-rumah. Seweneng Pak dilibatkan. Seweneng. Akhirnya setiap kali kita datang dia yang menjadi napa jenenge niki? Jadi apa jenenge? Ya wis ngono iku lah. Jadi channel kita teng mriku beliaunya ini. Akhirnya seneng, Pak. Wis akeh lancare ngoten niku. Wis akeh lancare. Sing mboten ngalang-aling mboten wonten. Akhirnya baik dengan peringatan akhirnya kita biasakan assalamualaikum waalaikumsalam biasa merangkul pelukan salam kita kasih hadiah sarung pun damel persiapan kita nggak ngomong bahwa dia nggak sholat enggak pun ini ganti persiapan Ramadan mangke untuk persiapan sholat tarawih. Alhamdulillah dengan itu dakwah bisa dimulai baru dimulai 1 bulan 2 bulan baru dakwah dimulai. Mboten ujuk-ujuk langsung dakwah mboten. Ini kok nyinten nasibnya babak belur nih, Bang. Allah, ini kita rasakan Nabi Nuh mengalami ini. Dan yang menarik apa? Waktu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi ini sangat amat panjang, Pak. Kita buka berapa lama Nabi Nuh mendampingi kaumnya di dalam mendakwakan Islam ini. Kita lihat wonten dene surat Al-Ankabut ayat 14. Ya, surat Al-Ankabut ayat 14. Surat 29. Ya, surat 29 ayat pinten? 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa'aqadahumut tufan wa hum zalimun.
dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedang mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi berapa lama Nabi Nuh mendampingi kaumnya nih? Sampai dakwah teng Al-Hidayah berapa tahun? Ngono wis kudu gak sabar. Lho ngoten. Wonten maju mundur dakwah niku pun sunatullah wae. Kadang direspon, kadang boten niku pun sunah. Jangan pernah berhenti untuk ngajak dalam kebaikan. Saketipun pahami nggih? Nah, ini pesen bagi para pengurus-pengurus masjid kudu duwe ati sing jembar. Kudu duwe ati sing kuat, kudu duwe dodo sing lapang di dalam mengemban risalah dakwah niki. Dan kudu wonten senine. Ngoten. Senine napa? Sosial niku gandengane. Untuk apa? Takliful qulub. Untuk melembutkan hati manusia. Itu nanti ada daya tarik yang luar biasa. Ngadakan napa pengobatan murah utawa gratis. Ngoten. Ya. Mari ngoten ngadakan pembagian sembako. Ngoten dadi engko di-share disampaikan kepada muksin pada jam ini lho Pak, dana yang jenengan titipkan ke kami ini bentuknya kami salurkan lagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu terasa nikmat Pak. Jadi masjid menjadi jembatan antara orang yang cukup dengan orang-orang yang duafa. Ini luar biasa makanya. Pun paham ya? Nah, jadi ini modal. Pun ini ujian yang pertama. Jadi sak mangke kula sampeyan dakwah kepada keluarga. Pasti nyata niki. Enggak setiap dakwah yang kita sampaikan itu selalu langsung diterima. Mboten. Niku ujian bagi kita ini. Mendakwai anak, mendakwai orang tua, mendakwai teman, selalu ada rintangan yang namanya iqradun nas, berpalingnya orang dari dakwah kita. Pun ya, satu. Nomor kali, nopo ujian dalam dakwah yang kedua, itu akan meningkat lagi lebih serem nih. Yang kedua adalah al-adha minan nas, gangguan-gangguan yang menyakitkan dari manusia. Kalau tadi yang pertama ujiannya apa? Nah, cuma uang itu alasan gak gelem nek ngono. Nah, yang kedua ujiannya meningkat, nanti ada pula ujian itu yang bentuknya apa? Gangguan-gangguan yang menyakitkan. Minanasi dari manusia, kaulan baik berupa ucapan, wa fi'lan maupun perbuatan. Apa itu? Cemoohan, hujatan, caci makian. Itu dari ucapan. Kok kula mbek sampean dapat buah-buah kados ngeten iki. Ngoten, dilokno. Wis gak karuan macem-macem. Itu sunatullah. Napa sunatullah niku? Sesuatu yang pasti terjadi tidak mungkin bisa dihindari. Pun tak sampean olah model apa dakwah niku. Walaupun tadi sudah kita kasih gambaran sing apik, dikasih bumbu-bumbu sosial, dibuka dengan macam-macam pemberian, tetap sing jenenge dakwah itu akan diingkari. Sebagian orang itu ada yang mengingkari. Mari kita simak ayatnya. Wonten gene surat Al-Imran 186. Al-Imran 186. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jelas nih. Kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, dalam urusan hartamu. Ya, kamu diuji Allah dengan melalui apa? Hartamu. Bisa jadi diuji dengan kekayaan, bisa jadi diuji dengan kemis. Jadi ujian harta niku Pak, wonten kalih. Ujian dengan harta itu ada dua macam. Siji, diuji dengan harta yang melimpah ruah. Nggih, dadi kula mbek sampean tiba-tiba dadi wong sing sukses, wong sing berhasil, melimpah ruah kekayaan, iku ujian. Niku ujian. Karena bisa jadi dengan melimpah ruah itu orang enggak tahu diri. Orang lupa diri. Gampang no sembarang kalir. Bisa terjadi mboten? Dalam tiang niku kadang-kadang diuji oleh Allah bisa tergelincir dari istiqomah karena kemiskinan, tapi juga tidak sedikit tergelincir dari istiqomah karena ujian berupa kekayaan. Nggih. Saya ada beberapa santri-santri yang dulu biasa-biasa masih tahu waktu, Pak. Begitu tambah sibuk mohon doanya Ustaz niki nanti berkembang. Nek durung berkembang ngoten niku ngomongnya aja. Maka insyaallah pun berkembang sekian persen dana untuk penghasilan akan kita limpahkan ke dakwah. Dan waktu itu kuat hatinya untuk begitu karena durung ono duite. Wis mboten kaget ngoten. Nggih, mboten kaget. Anjene durung ono duite. Begitu berhasil tambah sibuk, tambah jarang kelihatan ngaji. Sekarang begitu usus perwasil nggak karu-karuan, hati ini gak kena dikendalikan, Pak. Ngoten lho. Nek kula mbek mangkane, Pak, nek kula mbek sampeyan niku zuhud, hidup sederhana, gara-gara miskin, anjane pakete. Ngerti maksudnya? Gak nyekel duit, miskin, gagal, hidup sederhana. Terus komentar, aku sak kepingin macam-macam, hidup sederhana. Anjane gak ada duit. Wis gak heran. Kate gaya iku gaya opo sing digawe? Gaya enggak gablek duit. Pun pahami. Kula niki mangan mboten kepingin anu menapa sederhana. Ini bahasane wong gak nyekel duit ngeten iki. Gak kaget niki. Begitu nyekel duit titik tingkahe gak karuan. Pikirane karepe sing dikit sing dikarepno niku kathah. Makane ibu-ibu sampean dongakno bojo sampean niku aja sugih-sugih nemen. Ngono lho. Sampeyan nek duwe bojo sugih-sugih nemen niku karepe niku akeh wong lanang. Ngono. Paham ya? Apalagi sampean bojone sampean ganteng, gagah, sugih, duwite akeh, dermawan. Wah, siaga satu nih. Wong lanang ini kena njaba niku bahaya wong atus niku. Tingkae akeh, polahe akeh soal ini ke duit. Lah wong wedok-wedok dalanan niku sing didoleki iku duduk rai ganteng. Paham ya? Nggih, masih tuwek kekek-kekek niku lho, nyekel duit payu sih Anda. Lho nggih saestu niku. Wis tuwek kekek-kekek untune entek kabeh welek-welek raine niku. Guyu niku untune kan kabeh, tapi nyekel duit akeh.
Rabi arek enom sing keturutan. Kuwi njaba niku kathah sing ngoten. Makanya ibu-ibu dongane bojo sampean aja soge-soge. Tapi aja larat-larat. Masih elek nih lho, welek nih lho, ireng welek. Niku duit akeh iso ndolek wong ayu niku gampang. Ini ki aja suudon pengalaman, boten. Niku beberapa di lapangan sering kita temukan, Mbak. Nggih. Nek kadang niku ana wong lanang ireng gombrot welek, bojone mingis. Ini kita mesti soge iki ngono. Mesti soge ngene. Wong nate wonten tiyang estri sik enom, Pak, sik enom. Nyuruh wong tuwek watuk ceklik watukan ini. Disuruh ning kursi roda. Kula tangleti, sakit napa, Bu? Anu, Mbak, napa niki? Sik enom. Sakit napa, Mbak? Suami saya. Oh, mesti soge wong iki. Batin kula mesti soge iki ngono. Saya saiki logikae. Arek wedok dhisik enom ayu dirabi wong tuwek melarat loro-loron. Si logikae. Boten sodo. Ayo, sak soleha-solehae wong wedok, ayo. Sak soleha-solehae wong wedok. Ayo ana rondo rada enom ayu ya dilamar wong tuwek, welek, tuwek, melarat. Ayo, sapa sing gelem? Amal soleh. Lah ngeramut wong tuwek loro-loro melarat lah amal soleh toh? Enggak mungkin, Mang, gitu. Ya Allah, ujian kekayaan itu dua. Ujian harta itu kita diuji oleh Allah dengan itu, Allah katakan. Kemudian setelah dijelaskan ujian berupa harta dan diri, wala tasma'unna, dan sungguh benar-benar kamu akan mendengarkan minalladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang telah diberi kitab sebelum. Wa minalladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, dan kafiran, gangguan yang menyakitkan yang begitu banyak. Jadi ujian yang kedua di dalam dakwah niku napa? Napa gangguan dari manusia, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Sampeyan rasane teman Pak, nek jenengan kali kono belajar dadi wong sing bener, ujian itu pasti datang. Saya sampe sampean kali kula niku kadang apik, kadang welek wis biasa. Karena sing ngomong, Pak. Karena sing komentar. Tapi nek sampean kali kula niku dadi wong sing temen, sing bener-bener teman, pasti diomong sama orang, dipermasalahkan oleh orang. Saged dipahami? Dan itu gangguan yang ujian yang berapa? Itu dari nabi ke nabi pun mengalami yang demikian itu. Kemudian gangguan yang ketiga. Ujian yang ketiga. Yang ketiga termasuk ujian di dalam dakwah itu adalah istibta'an nasr wal farj. Ya, terburu-buru untuk mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah. Terburu-buru untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Nah, sifat terburu-buru yang disebut dengan istijal di dalam dakwah itu merupakan penyakitnya dakwah. Pun sakitipun paham ini nggih. Nah, tadi sifat terburu-buru ingin dakwahnya cepat berhasil, orang supaya cepat menerima nasihatnya, orang cepat berubah. Ini penyakit di dalam dakwah. Dan seorang dai, seorang guru, seorang pengajar tidak boleh memiliki sifat ini. Dua hal, Pak, yang harus diingat para dai harus mengingat dua hal di dalam berdakwah. Setunggal, manusia di dalam menyerap sebuah ilmu
yang satu dengan yang lain kemampuannya tidak sama. Satu. Dieling-eling niki. Manusia di dalam menyerap ilmu yang satu dengan yang lain itu cara menyerapnya, cara memahaminya tidak sama. Ngaten. Jadi wonten sing begitu diterangkan langsung paham. Ono sing diterang bolak-balik mboten paham. Itu karakter orang. Yang ngoten niku kudu telaten, kudu hati-hati sebab mek mboten ketularan. Gini kono guru TPK ngajari arek TPK sing macane kualik-walik. Direkam niku kula lumpuhaken teng YouTube niku. Ono arek niku angel, Pak. Angel. Malikin nas, makilin nas. Maliki, makili. Ki, maliki. Wes terus nih, makilin nas. Sampai akhirnya guru dewi kuali makili, keliru. Saya nyimak niku dewi guyu kekel dewi. Tadi ono uang niku anjene tipikalnya tidak gampang menerima dan memahami. Ini pertama, tolong dipahami betul. Dari dai, para guru, para ustadz kudu punya ilmu seperti ini. Bahwa orang di dalam menerima ilmu, orang di dalam menyerap sebuah pemahaman, yang satu dengan yang lain kemampuannya itu mboten sami. Nah, karena faktor ini jenengan kali kula nek khutbah, nek ceramah, nek ngaji, ojo gawe bahasa sing aneh-aneh. Ngono lho. Karena kita ini bukan unjuk gigi untuk mengeluarkan ini bahasa, enggak. Butuhnya itu ilmu masuk ke dalam hati. Ya apa caranya ngomong gigi gampang paham? Itu inti dakwah. Pun paham ya? Ojo kae enggak usah bahasa-bahasa sing bahasa medern, enggak butuh wong niku. Apalagi orang kampung, habis. Di zaman globalisasi tolak. Oh, zaman globalisasi. Wis mboten paham Pak ngene. Wong kampung niku ngomong niku sauni ini. Ngomong satpam saspam. BPJS sampean ngrungokno ngomong ora sing bener ngoten niku. Ora sing bener. Pun nggih, itu yang pertama tolong dipahami betul. Yang kedua, ini penting Mbak bagi seorang guru, seorang pemangku dakwah, seorang pengajar, seorang pendidik harus punya ini. Yang kedua, tingkat iman seseorang yang satu dengan yang lain itu juga tidak sama. Tingkatan iman seseorang yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Apa pengaruhnya? Apa korelasinya? Korelasinya orang tidak bisa dipaksa-paksakan melakukan amalan-amalan yang Anda sudah mampu. Sakitipun paham ini. Jenengan sudah mampu, orang lain belum tentu mampu. Sampai ke situ kemampuan orang di dalam melakukan ketaatan niku tergantung karo kekuatan iman. Saged dipun pahami? Kemampuan seseorang di dalam melakukan ketaatan tergantung kali apa? Kekuatan. Nek imane kuat, perintah apa saja mudah dijalankan, Pak. Makanya kemampuan orang niku beda. Ada kalanya orang mampu sedekah, tapi dia tidak mampu sholat malam. Gimana? Ada kalanya orang mampu sholat malam rutin, tapi gak mampu sedekah. Betul. Ada orang mampu baca Quran sehari 1 juz luar biasa, tapi jarang melakukan sholat sunnah dan seterusnya. Terus begitu dan kita pun demikian. Makanya kalau panjenengan kali kalau punya suatu keistimewaan, jangan bangga dulu. Bisa jadi kita tidak mampu melakukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang lain. Dan bisa jadi amalan orang lain bukan bentuk ibadahnya kepada contoh. Saya punya santri Pak, boten pinter, ini kok bulet nih Pak, makilin nas. Ya,
Bulet nek ngaji mboten pinter-pinter. Kawabe niku semari napa niku jo siji niku mantun niku. Iku rong lempir iku durung mari-mari. Yang lain sudah khatam. Tapi satu sisi kebaktian sama orang tuanya, saya angkat topi Pak saya. Nggak pernah mengeluh ngeramut wong tua. Orang tuanya perempuan stroke niku dirawamut dengan tekun, nggak pernah mengeluh, nggak pernah seneng dia katakan. Habis sholat mantun dikir-dikir pun kula tak mantuk dhisik dinten ibu kula. Wis alasan ngoten to. Kita cak main-main ndak mau ibu kula mungkin besok waktu-waktu nyulung-tulung mboten sinunggi mesakne. Kalah kita. Ya maca Quran kan gak beban. Ayo coba dipraktekno bareng-bareng. Ibadah maca Quran ape ibadah ngrambut wong loro, milih sing ndi sampean. Ayo. Durung nyewoki kepet-kepete niku. Milih ndi? Nek perlu diukur karo poso, mending posone, Pak. Timbang ngorai apa? Kotorane wong tua kan gak kuat panjenengan. Berat dan dia tidak pernah mengeluh. Itu yang luar biasa. Kita kalah dalam hal ini. Makanya kalau kula mbek sampean saged ngelampai satu ketaatan itu belum tentu mampu melakukan ketaatan yang lain. Pun ini dipahami betul-betul. Sehingga kalau nanti kita sudah mampu begini, uang ojo dipaksa koyok sampean. Karena tingkat imannya, lah iku yang perlu dijajaki. Uang seneng mungkin ngaji ini modelnya. Karena orang melakukan ibadah disesuaikan dengan apa? Tingkat kemampuan yang dilakukan. Lah itu nanti Pak justru membangun motivasi orang. Kegagalan orang di dakwah kadang-kadang nggak bisa mengukur dalam masalah. Contoh, ada banyak teman-teman saya dulu itu istrinya ngapunten. Sing jalan niku ngaji niku tawakon tiange alim. Sing wedok niku nek metu niku seragam bupati niku. Buka paha tinggi-tinggi. Ya Allah, sampai saya diundang sama ke rumah Ustaz, CRO Ustaz, bojoku lho koyo apa? Lho ngono malan. Mbok pamer mah aku ngono. Akhirnya saya datang ke rumah, betul Pak. Isinya pas duduk di luar, digusak karo sing lanang niku. Lebu jare. Mas, jarno ae. Koyo PT digusak. Itu kan perasaan dadi wong lanang kok wedok piye sih? Biarkan saja. Malu saya Ustaz, ya jenenge durung ngaji. Biarkan kenal dulu. Akhirnya ketika kita ajak ngobrol, kita bukan orang yang suka menghakimi. Kita bukan orang yang tipe menyalah-nyalahkan orang. Akhirnya orang senang mendekat kita dengan apa adanya itu. Senang, akhirnya akrab. Nah begitu akrab, kita ajak. Jenengan mboten pun pengin ngaji ya. Nggih kepingin, cuma kulon kajengi ngaji mboten asal bapake. Lha apa? Nggih, Pak. Lah apa sampean gak oleh ayo sampean gak gelem. Wong isin kula nek ngaji kudungane ngene. Nek kudu kok brukut ngene wong ngene rambutnya diketokno separo. Isin kula. Nek celonoan pisan. Loh ini loh kadang-kadang kita kurang dia sudah mau tapi kita yang enggak membolehkan. Kenapa? Inginnya kita langsung sempurna. Orang belum sampai ke situ, Pak. Trateni. Saya sampaikan, wis menijak ngaji. Isin kula Ustaz. Nah kan kapan oleh nasihat? Ngono jare paro gak apa-apa. Dan pakai celana jin ini, pakai celana jin. Sing penting enggak pakai celana setan nih loh. Kan jin lah. Lah nyana celana jin gandengannya celana setan. Alhamdulillah setelah itu ikut kajian pun nek sampean kok ngaji tak kasih hadiah satu paket seragam. Tapi kalau dereng siap nopo sing disiapno ndase wis siap kudu wis siap apa sing durung siap. Wong kudu syaratnya mek loro. Napa Ustaz ndas sampe kudu. Kati alasan apa dijak guyon sampe ditekan sampe dijak guyon seneng dan subhanallah berubah berukut enggak karu-karuan. Berubah. Kan?
Dan banyak teman-teman yang mengalami kegagalan mendakwai istri. Cara nih, kadang-kadang kita ingin sekali berubah itu langsung sempurna. Jiwa itu lambat salah itu beda. Lah istri ini konco kulo sakit. Lah istri itu bukan istrinya orang. Oh jadi pada itu sering kita gagal sama kita mendidik anak. Koncomu aja bisa. Anak kita paksa kayak temennya nggak bisa begini. Ini cara mendidik yang salah. Itu jenenge kula mbak sampean kudu membaca pendekatan melalui psikologisnya orang. Makanya akhirnya anak-anak diajari wong tua ini kan sing seneng, soalnya kasar caranya. Kancamu iku lho, apa maneh arep tok dulinan ngoten iki. Kon niku lek diulang aja dulinan eta ngoten. Itu kan gak enak caranya. Sampeyan tingali ustaz-ustaz di sekolah itu. Nek ngajari arek model ngene, terlalu watene gak karu-karuan. Ayo mas, disimak ustazah dulu dong. Masak mainan terus, saya lihat mainannya. Kan ngono pendekatan dikeno kalau soalnya jaluk enak. Saya kira tak banting ngono saja. Pendekatan ini saja. Makanya kula mbek sampean gak iso dadi figur sing apik nek carane koyo ngene. Nek carane koyo ngene kula mbek sampean gak iso dadi figur sing apik. Dan itu identik menanamkan apa? Luka batin kepada anak-anak. Coba sampean ajak ngaji, mau temen. Akhirnya untuk bahas kenapa? Trauma. Saya tak takoni sampean dhewe lho. Umpama diajari guru, wong suapar ambek wong kejem, sampean milih sing ndi? Ayo milih sing ndi? Lho jane ngono ya. Ya ngerti jane ngoten niku. Kenapa kita nggak bisa menjadi orang yang sabar ketika menjadi guru sehingga ketika anak-anak belajar sama Abi, seneng Pak pasti seneng. Soalnya gak dioring-oring, dia tahu nggak akan dimarahi walaupun salah, tapi dituntun itu caranya. Sekarang banyak orang-orang yang napa niku nggak bisa menjadi seorang ayah, nggak bisa menjadi seorang ayah yang baik. Gaya itu, katanya. Metu yang gaya, wah makin gak kena gayangnya. Iya, dia gak belajar soalnya. Pun jangan dipahami ya. Ini 3 macam apa? Jadi gak boleh keburu-keburu orang supaya gampang menerima dakwahnya. Terburu-buru orang menerima nasihatnya. Terburu-buru orang berubah untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau memang ada orang punya potensi bisa berubah lebih cepat, itu jauh lebih baik. Itu ujian yang keberapa? Yang ketiga. Mana kita? Itu pelajaran yang pertama dari hadis ini. Pelajaran yang kedua. Sabrul anbiya, kesabaran para nabi. Pelajaran yang kedua, kesabaran para nabi. Wa tahmiluhum, dan kemampuan mereka. Ya, wa tahmiluhumul adza. Kemampuan mereka di dalam menahan rasa sakit. Masya Allah. Ya. Dan kemampuan mereka menahan rasa sakit fisabili di jalan dakwah. Di jalan dakwah. Dakwatahum linnas, ketika mengajak manusia. Ketika mengajak manusia. Nah, jadi kesabaran para nabi di dalam berdakwah kepada manusia, menahan rasa sakit, menahan gangguan-gangguan yang berat dalam rangka apa? Liyanalu ridhallahi wa rahmatih. Itu dilakukan dalam rangka supaya memperoleh ridho dan rahmatnya Allah. Jadi mereka mampu menahan rasa sakit, mampu menahan rasa capek, mampu menahan rasa berat. Itu mereka lakukan ketika mengajak kepada manusia
itu agar mereka mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Jadi ridho Allah terhadap dakwanya, rahmat Allah kepada dakwanya, Allah akan berikan dengan apa? Syaratnya sabar menerima gangguan itu. Sabar menerima cobaan itu jalan untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah. Nah, kula panjenengan kedah berkewajiban memiliki sifat sabar. Jadi sabar itu modal utama seorang pendidik. Sabar itu modal utama bagi para guru. Sabar itu modal pertama bagi seorang dai. Tanpa memiliki kesabaran, seorang dai tidak bisa menjadi keteladanan yang baik. Gagal dia. Ya, makanya jenengan kali anak-anak itu sing ya napa Pak ngeten lho. Ngapunten ya. Gimana kalau jenengan ketemu orang itu kecanduan ketemu panjenengan itu piye caranya? Ngerti maksud saya? Jadi orang ketemu niku sembayangno enak gitu. Itu ya napa caranya? Sehingga anak-anak kita pun selalu merindukan kita. Lho ngono. Ono ayah pulang sawen ayah seneng karena menggambarkan sebuah keindahan, menggambarkan motivasi, menggambarkan seorang ayah yang luar biasa akhlaknya, karismatiknya luar biasa. Tapi kalau kejem deket anak rono-rono mungkin digurak. Lah nek sampean gak dieloki, gak gelem diganggu anake. Lho untung anek sampean gak ngomong ibu bojo sampean. Wis pun dolek ganti ae. Ora repot sampean. Lah bapak gak gelem dicedhaki, lah terus nyedak nang sapa? Anak itu butuh dimanja, butuh kasih sayang, tapi jenengan gak mau memberikan apa yang dibutuhkan. Iki gasok betano endi bedane anak yatim ambek anak yatim. Niku sing tak maksud wong tuwa durung iso dadi wong tuwa, tapi ngetek rabi. Mosok durung teges dadi wong lanang. Paham niki Pak? Nah, kula matur ngeten niki wonten Pak di wali-wali santri kadang-kadang ya Allah. Warek koyo ngoten niku main HP tok sing lanang niku. Sampai anak ini ku melayu-melayu gawe pempes. Celonoan kari CC, melayu ndek wong salat. Ngono iku gak ngereken bapak ini tak. Ini orang tuanya mana ini? Gak sing suara. Iki wong tuane ndi kula. Weh, Pak, iki sing anak sapa ngono aku. Baru, anak saya, ya Allah, ada di samping sini Pak. Delok anak koyo ngene kuwi gak kira gak siap dadi wong tuwa sing ngeten iki. Pun paham niki? Ayo belajar sing bareng-bareng. Makanya dikatakan ayo sinau bareng. Belajar bareng dandani. Dandani sesuatu yang memang kurang baik. Sehingga mengarah kepada sesuatu yang baik. Sampeyan rasakne mangkene. Sampeyan rasane. Saestu nih, ketika pendekatan pada anak begitu jeneng walaupun capek Pak dadi wong tua kerja, capek anak kepingin manja, tapi itu kenikmatan bagi mereka. Itu nanti jenengan akan diidolakan sama anak-anak itu. Loh kadang-kadang diidolan gak gelem ngoten lho. Ya, orang buri kono. Sama ayah, sama ibu ngono sampeyan. Lho wong anak iku milih sampean wong pilkada kepengin dipilih sampean gak gelem dipilih. Hah? Kenapa jenengan kok gak mau diidolakan sama anak-anak? Anak manja itu karena milih jenengan tuh yang seneng. Alhamdulillah aku dipilih sama anak saya. Loh gitu seneng. Tadi anak niku akrab. Itu kok sampean memberikan arahan kepada anak lebih berpengaruh nanti itu. Lebih berpengaruh. Mendidik dengan pendekatan-pendekatan kasih sayang. Itu Masya Allah. Gimana ya coba salatnya. Kok wendel arek niku Pak. Masih salah-salah berani. Kenapa anak-anak kita penakut itu gara-gara wong tuane terlalu kejam. Ayo muni le. Nang muni ngono lho. Tolat tok tambah wedi sampean getaki ngono. Banyak apa enggak tipe model seperti ini? Akhirnya anak-anak itu enggak berani menampilkan kemampuannya, enggak berkembang model kayaknya ini. Kita temukan di lapangan banyak ternyata salah asuh cara wong tuane
dalam mensikapi. Coba ayo mangki anak-anak gambar. Ternyata gambaran ini elek, Pak. Ya, aku gambar yang bagus gak ya? Elek, ngono ya. Ya, apa caranya? Iki mateni potensi. Sampai dengarkan ini, mateni potensi sampai. Coba anak-anak kalau gambar, Ustazah, aku sudah gambar ini. Hasil gambar gimana? Oh, bagus sekali. Coba sini Ustazah kasih nilai. Dinilai, Pak. Arek seneng nama mboten berkarya. Seneng mboten? Seneng. Dia akan memompa potensinya. Itu cara mengembangkan potensi anak. Di dalam mendidik, di dalam mengajar. Pun, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini pelajaran yang kedua dari hadis 36 tadi. Adapun pelajaran yang ketiga, keempat, dan seterusnya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Masih belum selesai, dan ini sangat bagus soalnya. Berkaitan dengan akhlak seorang da'i. Akhlak seorang guru. Itu penting untuk kita miliki. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.